ingin memerankan drama cerita Rakyat Lampung yang berjudul Sidang Belawang. Tersebutlah seorang pemuda yang bernama Sidang Belawang yang suatu hari menemukan sebuah selendang berwarna ungu di sebuah sungai. Cerita Sidang Belawang ini merupakan cerita rakyat dari Provinsi Lampung. Alkisah, ada seorang raja yang memiliki 5 orang istri dan hanya istri kelima yang memiliki anak dan diberi nama Sidang Belawang. Hal itu tentu saja membuat istri-istri lainnya menjadi dengki dengan berbagai tipu muslihat istri kelima raja dan bayinya berhasil diasingkan jauh dari istana. Wahai Kakanda, pindahkan saja selir kelimamu itu ke pedesaan, karena bisa saja bayi itu membawa malapetaka. Baiklah, akan Kakanda bawa ia ke pedesaan. Baiklah, jika itu mau kalian, aku akan pindah. Hanya dengan bayinya yang masih kecil, istri yang dibuang pun menempati sebuah gubuk di kampung kecil dekat desa. Tidak terasa waktu terus berlalu, hingga Sidang Belawang sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Setiap hari dia pergi ke sungai memancing ikan untuk lauk pauk. Sayangnya usia ibunya Sidang Belawang semakin lanjut, membuatnya jatuh sakit dan akhirnya wafat. Sidang Belawang pun sedih, tidak terkira ditinggal ibunya. Setiap hari dia masih pergi ke sungai, tetapi untuk sekadar duduk melamun dan bukan menangkap ikan. Ketika Sidang Belawang sedang melamun, Sidang Belawang tiba-tiba melihat sebuah benda aneh yang hanyut. Terbawa rasa penasaran, Sidang Belawang pun melihat lucu bidadari. Sudah lama kemudian, hari semakin sore, dan salah satu selendang mereka ada yang hilang. Beberapa lama kemudian, bidadari terbang meninggalkan salah satu di antara mereka. Bidadari yang tertinggal itu terlihat sedih dan terus menangis. Ya, sendirian lagi di sini. Bagaimana ya caranya balik ke kayangan? Melihat bidadari itu sendirian, maka Sidang Belawang pun mendekatinya. Kamu siapa? Kenapa sendirian di sini? Aku berasal dari kayangan. Aku tidak bisa kembali karena selendangku hilang. Di Sidang Belawang, daripada kamu sendirian ingin ikut dalam kesedihan. Ya udah deh, aku ikut dengan. Sini aku bantu. Ini rumahku. Aku tinggal sendiri di rumah ini. Ibuku sudah meninggal. Bagaimana jika kamu dikasih bilang kamu mau kita akan menemui ketua kamu? Bidadari bungsu tidak ada pilihan lain selain memenuhi permintaan Sidang Belawang. Ketua kampung pun menikahkan mereka dengan hanya disaksikan oleh beberapa penduduk kampung. Setahun kemudian, Sidang Belawang dan Bidadari Bungsu memiliki seorang anak bayi laki-laki. Namun Sidang Belawang merasa suatu keanehan selama menikah dengan Bidadari Bungsu. Hingga suatu hari, Kakanda, aku akan pergi ke kebun sebentar ya untuk mencari tanaman untuk bumbu. Tolong jagalah apinya agar nasinya tidak hangus. Dan ingat, jangan buka tutup periuk nasinya. Oke, baiklah istriku. Meskipun mengiyakan permintaan istrinya, namun Sidang Belawang pun tetap tidak bisa menghilang rasa penasarannya. Alangkah terkejutnya dia melihat hanya ada sebutir beras di periuk. Selama ini istriku hanya memasak sebutir beras saja. Hanya saja milik madu ini tidak pernah berkurang. Setelah kembali, bidadari bungsu itu melihat periuk nasinya masih berisi sebutir beras. Betapa kesal si bidadari bungsu, suaminya telah melanggar perintahnya. Kok nasinya tidak berubah ya? Sejak saat itu, bidadari bungsu harus menumbuk beras yang dia masak. Kemampuannya menanak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras hilang karena Sidang Belawang. Kok masih tidak berubah juga ya? Mengapa bisa begini? Akibat persediaan tadi di lumbung semakin menipis, sampai akhirnya bidadari bungsu menemukan selendangnya yang selama ini hilang. Itu apa ya? Bukannya selendangku, mengapa bisa
Bidadari bungsu yang merasa ditipu oleh Sidang Belawang marah bukan kepala. Kakanda, jadi sama ini kau yang menyembunyikan selendangku. Kau bisa kapan pergi ke kandang membawa anak. Tunggu istriku begitu menyerahkan. Sudah cukup. Mencari cara menyusul istri dan anaknya ke kayangan. Sidang Belawang kemudian bertanya di sebuah batu di dekat sungai. Jika batu ini batu sakti, maka ubahlah batu ini menjadi. Sekejap kemudian, Sidang Belawang berada di kayangan. Di hadapannya berdiri 7 bidadari. Sidang Belawang tentu saja kesulitan, karena ia sedikit lupa. Jika kamu ingin mendapatkan istrimu kembali, maka kamu harus menebak Anis siapa istrimu di antara kami bertujuh. Sebenarnya, yang mana yang istrinya? Namun, sepertinya ia sedikit ingat warna selendang istrinya berwarna ungu. Karena di sana hanya ada satu selendang yang berwarna ungu, setelah Sidang Belawang ingat-ingat kembali, akhirnya ia mengingat yang mana yang merupakan istrinya. Kamu adalah istriku. Sepertinya adik bungsuku memanglah jodohmu. Baiklah, kamu boleh membawanya pergi ke bumi. Terima kasih kakak. Silakan. Ayo pergi.